dong. Podcast Ebret. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat podcast Ebret. Kali ini gua di sini tuh pengen nyertain tentang pengalaman naik gunung. Ya, sama temen gue si Rido. Sebenarnya bukan gue naik gunung, si Rido yang naik gunung. Oke, Do, lu boleh perkenalan dulu, Do. Izin memperkenalkan diri, nama gua Rido, gua tinggal di Rangkas Bitung. Dari sekolah mana, Do? Asal. Gua sekolah di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Kelas? Kelas 11 atau kelas 2 gitu. Jurusannya, Do? Jurusan DKP dong tentunya. Oke, Do. Misalnya kita mulai ya. Ya. Jadi di sini gue pengen nanya, Do. Lu kan ikutan ekskursi Spal nih, Do. Ya. Nah, yang gue tau tuh Spal tuh suka ini kan, Do, kaki gunung kan, Do. Iya, dulu. Nah, gue mau nanya, gunung apa sih yang pernah lu daki, Do? Dari yang terdekat sampai yang terjauh gitu. Yang terdekat dulu nih ya. Hmm. Ini gua perdana naik gunung itu naik Gunung Asupan di Pandeglang. Nah, Asupan. habis itu Setelah itu? gua diajakin naik Gunung Gede sama temen yang ikut ke Asupan itu. Deket ya? Iya, lumayan lah. Nah, terus abis dari Gede, gua diajakin naik Gunung Salak tuh yang di Bogor yang katanya seram itu tuh. Terus, nah abis dari Gunung Salak, gua ke Gunung Asupan lagi. Nah, Agak gitu abis dari situ, gua baru keluar kota ke Jawa di kota Temanggung. Mana tuh? Iya, gua naik Gunung Sindoro itu. Sindoro. Iya, terus abis itu gua naik Gunung Karang itu penutupan sebelum bulan Ramadan ini nih. Tapi itu yang paling tinggi itu Sindoro, Do? Iya, paling tinggi Sindoro ya. Oke, lu boleh ceritain nggak pengalaman lu di Sindoro tuh apa aja gitu? Kayak lu ngalamin hal-hal mistis atau apa? Boleh dong, ceritain dulu, dong. Oke, jadi gua bersama teman-teman gua dari Rangkas itu kan 5 orang nih. Nah, gua bersama teman-teman gua itu ikut open trip. Nah, open trip salah satu open trip yang berasal dari Jawa Barat. Nah, dari situ gua daftar tuh 5 orang dari Rangkas. Nah, terus sebelum pemberangkatan itu kita ngebagi-bagi logistik dulu nih. Terus habis itu sebelum hari hanya kita ngopi dulu, ngobrolin mau makan apa di sana, terus mau minum apa di sana, terus mau kumpulnya di mana. Nah, terus pas hari hanya itu kumpul di rumah gua. Nah, terus dari situ kita packing ulang. Terus habis itu Langsung berangkat dong, tuh. enggak, itu siap-siap dulu, terus mandi, makan. Nah, habis makan itu gua dari rumah berangkat habis asar tuh ke Jakarta dulu, gua naik kereta. Nah, habis dari situ ini kan gua ikut open trip. Nah, gua itu ikutnya ambil mepo di Uki, di Cawang tuh. Nah, habis dari situ gua naik kereta ke Tanah Abang. Nah, Tanah Abang transit tuh ke stasiun Cawang. Nah, dari situ gue jalan tuh naik jembatan penyeberangan orang. Terus habis itu gue nyari tuh bus yang mau gue naikin tuh yang mana. Oh, nah, yang ini ya? iya, Trip. yang trip. Terus dari situ juga gue didata dulunya sama panitianya. Terus habis itu udah kumpul tuh, udah briefing, masuk ke dalam bis yang udah disediain gitu. Nah, dari situ gua berangkat sekitar jam 9 malam tuh. Itu rame dong sih, Dok? Rame, itu di trip itu ada yang daftar sekitar 50 orang. Jadi berapa bis ya? Jadi 2 bis gitu. Jadi gua naik bis yang kedua, itu total per bisnya itu berapa ya? 30 kalau enggak 28 orang gitu. Nah, gue sama teman-teman gue nih yang dari Rangkas itu satu bis tuh kebetulan. Gue udah di situ langsung duduk ya, udah tempat yang udah disediain. Terus habis itu gue istirahat tuh ya di mobil itu. Gue berangkat dari Jakarta Terus ke Jawa itu sekitar jam 9 malam tuh. Nah, dari situ gua istirahat ya sambil nunggu sampai ke base camp gitu. Gua istirahat, tidur tuh. Terus habis itu gua pagi-pagi
istirahat dulu tuh di exit tol daerah mana itu gua lupa, kayaknya udah nyampe daerah Jawa itu. Nah gua di situ istirahat, terus makan sarapan. Nah habis itu sekitar jam 7-an kalau nggak jam 8 itu gue udah sampai tuh di base camp. No, habis dari situ gue sarapan dulu di sana, terus prepare ulang, packing ulang gitu. Packing ulang di situ. Iya, packing ulang lagi soalnya bagi logistik biar gak berat gitu kan. Nah dari situ habis itu gue habis packing ulang ya gue briefing dulu di sana. Terus habis itu kan kita ikut open trip ya, itu open tripnya itu kayak masing-masing gitu, jadi panitianya ngelepasin gitu. Iya, terus habis itu juga gua habis briefing sarapan, habis itu gua lah naik ojek tuh ke pos. Oh iya, berangkatnya itu startnya kita trekking jam 10-an, sekitar jam 10 siang itu. Habis itu gua dari pos 1 ke pos 1,5 itu kan ada fasilitas ojek ya. Nah gua di situ sama teman-teman gua naik ojek ke sana. Itu sekitar 12 menitan tuh. Kalau jalan kan lumayan tuh, 30 menit tuh. Iya sih. Itu sayang uang, sayang itu juga, sayang tenaga. Jadi kita juga membantu UMKM warga yang ada di sana gitu. Kelas jadi tuh. kita ikut naik ojek itu. Nah Terus habis itu kita juga istirahat dulu ya, nunggu teman-teman. Terus habis itu kita dari pos 1,5 itu sampai ke pos 2 itu sekitar setengah jam lah, 30 menitan kan. Iya juga. Terus habis dari pos 2 kita istirahat dulu tuh sekitar 10 menit lah, kita minum-minum, cemil-cemilan gitu. Terus dari pos 3 sampai pos 3 itu habis asar tuh, sampai pos 3 ya, habis asar jam 3-an tuh. Terus habis itu gua istirahat dulu di sana ya, istirahat terus ngopi-ngopi sambil nunggu panitia dari trip kita itu tuh sambil ngebagiin tenda gitu kan. Gua ngambil itu tuh, ambil tenda terus sama gua pasang gitu. Gua sekitar beres masang tenda itu sekitar jam 4-an. Nah habis dari situ itu per tenda berapa orang gua? per tenda harusnya sih kapasitasnya itu 4 orang ya. 4 orang. Jadi gue sama temen gue diisinya 5 orang gitu, gak apa-apa pas seret gitu. Seret gitu. Terus Ya. lanjut tuh. Terus kan udah beres bikin tenda, gue istirahat ya, pada ngopi cerita gitu kan. Di sana nggak ada sinyal gitu, jadi sharing gitu. Terus gue istirahat tuh, jadi gue di sana tuh posisinya itu sebagai chef lah kalau di dunia permasakan itu. Gua Gila kan chef. gua itu kan jadi kan gua itu per orang itu kan dipatok bawa logistik berapa gitu, bawa beras berapa gitu. Nah di situ gua bawa sayuran gitu tuh. Nah gua mikir nih, gua nanya ke teman-teman gua gini, malam mau pada makan sayur sop gak, kata gua juga ya. Terus ya udah boleh ngikut katanya. Terus nah di situ gua kan teman-teman gua pada ngobrol itu, gua ngedengerin sambil bukain kupasin sayur gitu ya. Kupasin sayur. Iya, kentang, Bukan wortel, ya. Terus sekitar jam berapa tuh? Jam maghrib, jam 6-an tuh. Itu udah siap ya, udah tinggal dimasak lah. Nah, di situ gua masak tuh, habis itu masak udah, habis itu cemil ya, ngopi, beres jam 8. Nah jam 8 itu sebelum tidur ya kita main game dulu, main game ludo gitu sambil ngopi lah. Terus sambil biasa nyenengin diri dulu ya, sambil nunggu malam lah, sambil nunggu ngantuk. Nah terus di situ juga kan kita di hari itu kita kan belum dikasih makan sama panitia open trip ya. Nah di situ teman gua dipanggil sama panitia open trip buat ngambil makan. Nah kebetulan makan yang udah disediain itu habis, jadi panitia itu bikin makan buat kita, jadi kita makan di tempat yang udah disediain panitia itu di pos 3. Nah
Terus habis itu gua makan sama yang lain juga ya. Terus habis itu kita ngopi-ngopi. Nah kata temen gua, lu ngedenger gak suara teriak-teriak itu tuh? Kata gua ngedenger. Nah kata temen gua itu, oh mungkin yang kesurupan kali, mungkin dia berisik gitu di sananya kan kita di gunung itu gak boleh sompral ya, gak boleh berisik, itu kan bukan wilayah kita. Jadi kita itu tamu di sana ya. Terus kata temen gua, udah lanjut aja, kita kan gak bikin apa-apa gitu, ngopi-ngopi aja kita. Terus habis itu habis beres ya ngopi-ngopi, kita balik ke tenda tuh. Kita sebelum tidur itu kita kan cerita-cerita dulu ya, sering-sering bentar terus sambil ngobrol-ngobrol. Nah nggak lama teman-teman pada tidur. Nah habis di situ juga gue ikutan tidur no. Terus gue kan summit itu ya, summit jam 1 tuh, gue bangun jam 1 buat ke puncak gitu kan. Jam 1 gue bangun, terus pasang alarm juga. Terus habis itu gue bangunin teman-teman gue gitu buat bikin sarapan gitu ya, supaya ngisi tenaga ya, ngisi tenaga supaya anget gitu bareng juga ya. Terus di situ habis sarapan gitu, sekitar kita beres sarapan itu sekitar jam 2-an. Nah jam 2 itu kita siap-siap pakai sepatu, pakai jaket gitu, pakai sarung tangan, pakai headlamp gitu kan. Di situ habis siap berdoa baru kita puncak gitu. Terus sampai kita kan di Gunung Sindoro itu kan ada 4 pos ya. Kita kan ngecamp di pos 3. Pos 3 harusnya sih kita ngecamp di Sunrise Camp. Nah, kebetulan juga di Sunrise Camp juga itu penuh. Kebetulan jadi kita ngecamp di pos 3. Nah, di situ gua sama teman-teman gua udah beres gitu ya, udah tinggal berangkat. Gue berangkat ke Sunrise Camp sekitar 5 menitan lewat Sunrise Camp kan gua. Terus sampai Sunrise Camp ke pos 4 itu aman tuh, gak ada apa-apa. Sunrise Camp ke pos 4 sekitar 2 jaman lah, 2 jam setengah. Itu juga sambil istirahat gitu. Malam kan cuaca juga dingin gitu. Terus habis sampai pos 4 kita foto-foto dulu tuh di pos 4. Di pelangnya itu ada di Watu Tata kalau nggak salah namanya. Di situ juga habis foto-foto, habis cemil-cemil gitu, kita langsung berangkat ke puncak itu. Kita berangkat dari pos 4 ke puncak itu, kita berangkat dari pos 4 jam 5 sampai puncak itu jam 6-an itu. Nah kebetulan juga di sana subhanallah awalnya bagus cowok, iya bagus banget sumpah. Dingin banget kalau sih dulu. Dingin sumpah, dingin banget sumpah. Tapi itu lu udah di atas banget ya? Iya itu gua udah sampai puncak itu, udah bayar akhirnya, capeknya juga kebayar gitu sampai puncak. Iya. Habis dari situ tuh udah sampai puncak, kita ngopi dulu santai-santai kan. Kebetulan di Gunung Sindoro itu di depannya itu ada Gunung Sumbing tuh. Nah di Gunung Sumbing tengah-tengahnya kan ada awan gitu, jadi nyelimutin awan gitu, bisa cakep banget. Terus habis itu ngopi, habis beres ngopi tuh kita foto-foto tuh, foto-foto. Jauh ya, jauh dari foto-foto. Terus foto-foto kita itu habis sekitar 2 jaman lah, kita keliling puncak dulu no. Di sana sekitar ada di puncak Sindoro itu ada berapa puncak ya? Ada 4 puncak kalau nggak salah. Kita itu foto di setiap puncak, makanya yang bikin lama itu kita muter-muter puncak itu buat nyari pelang puncak buat foto gitu. Oh emang nggak di satu tempat gitu dong? Enggak. Pas setelah nyampe puncak nggak ada gitu, nggak ada langsung. Lu nyari dulu situ, nyari. Enggak, di situ kebetulan ada pas sampai puncak ada pelang puncak latar ombak kalau nggak salah. Terus gua muter ya, terus gua ke kiri nih. Kiri ada puncak namanya puncak lupa gua, puncak Kiai Santri kalau nggak salah. Habis itu gua habis foto ya sama teman-teman gua, terus melipir lagi nih ke sini ke kiri. Itu kan sabananya luas tuh banget sumpah, kayak hutan mati, pohon-pohon juga nggak ada daunnya itu. Kebetulan di puncak Gunung Sindoro juga ada kawah itu, jadi
kita lumayan ngap juga, bau juga gitu awalnya. Terus habis itu gua foto-foto, habis itu udah beres ya nih foto-foto. Gua turun sekitar jam 8-an tuh. Turun dari puncak ke pos 3 itu kan cepet ya, bisa lari juga. Di situ kita sampai pos 3 itu sekitar 1 jaman. Kita kan turun dari puncak jam 8 ya. Sampai pos 3 itu sekitar jam 9 setengah 10-an lah, paling lama itu setengah 10-an. Nah, habis sampai pos 3 itu kita beres-beres lah, buka sepatu buat bikin makan juga, buat siap-siap pulang nanti ke bawah supaya kuat gitu kan, isi tenaga. Nah, habis itu udah siap, udah bikin makan juga. Terus kita itu turun dari pos 3 ke base camp jam 10-an itu start. Sekitar ya jam 10-an. Kita turun dari pos 3 ke pos 2 itu aman, gak ada apa-apa, sekitar sejaman. Terus dari pos 2 sampai pos 1,5 itu aman lah, setengah jaman. Jadi turun itu lebih cepat daripada naik gitu kan, soalnya iya, lari juga kan lo. Iya, beban yang dibawa juga itu udah berkurang kayak logistik gitu. Terus dari situ udah sekitar berapa ya, gua turun itu sekitar 2,5 jam lah dari pos 3 sampai tuh gua di pos 1,5 di pos ojek itu tuh. Nah, dari situ tuh gua sampai duhur itu, sampai apa ya, sampai pos ojek duhur. Nah, terus di situ gua istirahat dulu ya bentar sambil ngopi-ngopi gitu. Nah, nggak lama kemudian gua sama teman gua turun tuh naik ojek. Gua naik ojek itu cuman satu motor doang tuh, gua sama ada teman gua kelas 3. Sisanya itu pada jalan tuh. Pada jalan lumayan juga tuh kalau jalan. Gua naik ojek tuh cepet. Gua kan turun dari pos 3 ke pos 1,5 itu nyampe jam 12 ya. Gua naik ojek sampai base camp itu cuman 12 menit. Jadi gua itu iya, jadi gua dari pos 1,5 sampai base camp itu cuma jam 12 lewat 12 menit gitu. Nah, habis itu gua kan udah sampai ya, udah sampai. Terus gua masuk tuh ke base camp ya, gua istirahat di situ tuh, minum dulu bentar. Terus habis itu gua juga buka sepatu, terus naruh carrier gitu kan. Terus habis itu gua bersih-bersih sama teman gua tuh yang tadi naik ojek bareng gua tuh. Terus habis bersih-bersih mandi gitu kan, tuh situ kita makan dulu ya bentar ya, makan makanan ringan lah gitu, sambil nunggu teman kita yang tadi jalan kaki itu dari pos 1,5 ke base camp. Itu kan lumayan lama juga tuh, sekitar setengah jam 1 jaman. Iya, ada itu. Terus sampai jam berapa ya? Sejaman kemudian lah baru tiba tuh temen gua yang tadi jalan kaki itu. Nah, di situ mandi tuh temen gua, beres-beres, packing ulang buat persiapan pulang ya. Pada ngecas HP juga itu tuh, pada main HP. Terus habis itu gua makan dulu nih, energi buat pulang gitu, takut kelaparan gitu di jalan kan. Nah, habis itu gua istirahat itu, tidur dari jam, kan temen gue itu nyampe base camp jam 2-an tuh, beres mandi, beres makan 2:30 lah. Terus habis itu sambil nunggu peserta yang lain juga pada di atas itu, pada mau pulang. Terus gua sama teman-teman gua tidur dulu tuh bentar tuh, bangun asar tuh ya, sholat. Terus habis itu main HP, gak kerasa waktu udah mau jam 6 gitu, jam 6 maghrib. Ya, itu peserta belum pada lengkap semua, itu baru ada setengahnya lah. Jadi kita itu nunggu peserta yang lain lengkap dulu, udah lengkap, udah siap gitu, baru kita pulang naik bus itu tuh. Naik bus, kita briefing ulang, terus naik bus yang udah disediain. Terus habis itu kita pulang dari base camp itu, base camp ke Jakarta
sekitar itu ngaret tuh ya jamnya ya. Kita berangkat dari base camp itu sekitar jam 10-11 malaman lah, lumayan itu. Lumayan sih. Terus gua habis itu istirahat tuh ya, tidur capek juga ya, main HP tidur. Habis itu gua subuh tuh exit tol mana ya lupa gua. Kita makan dulu, makan makanan gitu, makan ringan, ngopi gitu, ngangetin badan. Terus udah sampai di situ gua naik bus lagi tuh, mau hotel Karawang tuh ke Mepo, temen gua ada peserta yang ikut trip itu juga. Nah di situ sampai Karawang itu jam 6-an, terus di jam 6-an di situ ada problem tuh sama pihak busnya juga. Katanya kan harusnya itu kita sewa bus itu harusnya 3 hari, 3 hari apa 4 hari itu, 3 hari kalau nggak salah, 3 hari, malah nyewa bus yang 2 hari. Nah di situ gua sama peserta yang lain juga diturunin tuh gua diturunin di di rest area tuh, kilometer berapa tuh, gua diturunin di rest area kilometer 72 di tol Karawang tuh. Nah di situ gua sambil mikir-mikir gimana ya cara sampai ke rumah gitu. Gua panik tuh. Itu duit gua sisa berapa itu? Sisa 20.000 kalau nggak salah itu. Terus itu gimana dong? Gua mikir-mikir ya, terus gua nanya juga tuh ke anak kampung situ tuh, ada misi katanya. Ini keluar exit tol, keluar rest area gimana? Oh, ada jalan dari sini. Si A sama teman-teman ke belakang aja, ntar ada jalan kecil. Nah terus si A abis itu udah sampai itu ya, gue di situ udah sampai. Terus gue nanya ke bapak-bapak di situ sama teman-teman gue juga, Pak ini kalau ke jalan gede kemana ya? Oh kata si bapak, ke sini ke kanan ke jalan gede. Nah di situ gue mikir 2 kali ya, gue kalau naik kan itu gue di kota Kerawang ya, ke Cikarang itu kan lumayan. Gue itu mikir sama teman-teman gue tuh yang berlima itu yang dari Rangkas itu niatnya gue sama teman gue itu mau naik Gojek kalau gue Maxim. Itu kan situ kita habis berbincang-bincang gitu, kita mikir 2 kali. Kita kalau naik naik Gojek gitu, naik GrabCar, kita habis uang banyak gitu kan, kita uang udah sedikit tuh di situ. Belum kita naik kereta gitu ke Rangkas. Terus habis itu setelah sekian lama kita ada peserta lain juga yang tiba-tiba ngajakin naik BM-an gitu. Kayak tahu kali anak STM kayak gimana, BM-an mobil gede. Nah di situ tuh kita itu lumayan lah nunggu BM-an itu dari jam berapa ya, dari jam 8 kita itu nemu BM-an jam 8:30 tuh, dari malam apa siang tuh? Siang, pagi. Nah situ gua sama kan separohnya itu ada yang naik angkot gitu ya, pada nyewa angkot gitu buat ke stasiun Cikarang. Terus di situ juga gua sama yang lainnya separoh naik BM-an tuh, ada yang ngeberhentiin BM-an. Terus di situ juga gua habis itu sama teman gua naik mobil BM-an tuh, yang mobil, lu tau gak mobil apa sih, mobil yang buat bawa mobil itu yang 2 tingkat itu. Oh tahu. Iya itu gua naik mobil itu tuh sama teman-teman gua sekitar. Lempengan gitu ya? Iya lempengan itu sekitar berapa orang ya? Sekitar 12 orang tuh. Di situ semua? Iya di situ semua naik mobil lempengan itu di bawah. Di situ, nah itu gue istirahat di jalan ya, istirahat capek juga ya, walaupun panas juga itu di situ. Itu udahlah, setelah sekian lama gue nunggu di mobil itu tuh, akhirnya gue sampai tuh di lampu merah Cikarang tuh di situ tuh. Kata supirnya itu, Dek turun, katanya udah sampai stasiun Cikarang, nanti tinggal belok ke kanan doang. Oh iya Pak, makasih ya teman gue juga. Terus dari situ jalan sekitar 5 menit baru tuh sampai stasiun. Di situ gua ngopi-ngopi dulu tuh, nyemil-nyemilan gitu. Terus habis dari situ gua sama peserta yang lain juga naik kereta tuh dari
stasiun sekarang ke Pasar Senen tuh. Gua sebelum situ gua sisa dulu tuh buat pulang gitu. Gua sisa dulu itu sekitar 20.000 tuh. Dari Cikarang ke Rangkas Bitung tuh. Alhamdulillah cukup itu tuh. Habis itu nah gue itu dari stasiun Cikarang itu naik kereta dari jam 10 tuh. Gua sampai ke Rangkas jam 1. Nah dari situ teman-teman gua udah pada pulang juga, sebagian itu kebetulan rumah gua deket sama stasiun tuh. Nah dari situ gua dari stasiun ke rumah itu jalan kaki, gua capek itu sumpah. Habis itu gua carrier ya, gua apa sih bisa-bisain tuh baju kotor buat dicuci. Situ gua juga sambil mandi tuh, makan tuh. Habis itu udah ada di rumah, udah makan, tidur gua capek. Nah udah segitu aja kali. Iya. Oke, tadi cerita dari Doni seru banget ya dengernya ya. Gue aja sampai tertarik, gue sampai mau naik gunung gue, serius dah. Oke Dok, pesan dari lu apa Dok tentang naik gunung? Paling pesannya kita itu dapat teman baru, pengalaman baru gitu kan. Udah sih itu aja. Oke, itu dari kita ya. Kepala lagi kita ucapin apa Dok? See you. Sampai bertemu. Oke, sampai bertemu lagi di lain waktu. Podcast Ebret. Tutup.